kami selalu bisa beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji menyembah-Mu, Bapa. Kami sudah mempersembahkan pujian kami sebagai ucapan syukur kami. Ya Bapa, tiba saatnya yang terpenting di mana kami mau mendengarkan suara Tuhan yang adalah kekuatan bagi kami, bagi roh kami, firman-Mu yang indah, yang memampukan kami untuk hidup, bertahan hidup di dunia ini, supaya kami tetap hidup sesuai kebenaran firman-Mu. Syukur, terima kasih buat firman Tuhan yang akan Tuhan sampaikan kepada kami semua saat pagi hari ini. Ya Bapa di surga, Roh Kudus, tolonglah pimpin hamba-Mu pemberita firman Tuhan pagi hari ini. Urapi dengan kuasa-Mu dari surga. Beri hikmat marifat ya Tuhan, agar apa yang keluar, apa yang disampaikan kepada kami semua benar-benar adalah suara Tuhan saja. Urapi, memberkati kami semua anak-anak-Mu yang terlibat di dalam kebaktian ibadah pagi hari ini. Ya Tuhan, buka hati kami, sucikan hati pikiran kami, agar hanya firman Tuhan saja mendapatkan tempat teristimewa di dalam hati kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Syukur, terima kasih Bapa. Syukur, terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau himpunkan saudara-saudara kami yang mungkin masih belum terhubung dengan aplikasi Zoom ini. Tuhan tolong ya Tuhan, dan bagaimanapun juga firman-Mu harus sampai juga kepada mereka yang masih belum bisa bergabung dengan kami. Tuhan tetap memberkati dan berbicara di dalam doa mereka. Terpujilah Engkau kekal sampai kekal. Sambutlah doa kami pagi hari ini Bapa. Kami buka hati kami, dan biarlah firman-Mu saja mendapatkan tempat teristimewa di dalam kami. Kami buka, kami mulai pemberitaan firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami yang hidup. Semua diberkati boleh berkata, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kami bersyukur, saya pribadi bersyukur, sangat berterima kasih kesempatan kita bisa beribadah walaupun melalui medsos, walaupun di dalam keterbatasan, tetapi kasih Tuhan tidak bisa dibatasi ya. Nah, dan di sini kami bisa bertatap muka satu dengan yang lain ya, walaupun dalam situasi pandemi COVID-19, lagi-lagi bicara COVID, tapi inilah kenyataannya, kami semua berada di dalam situasi yang sama, bahkan seluruh dunia di dalam keadaan yang seperti begini juga ya. Kalau dihitung-hitung mulai dari bulan Maret, saya masih ingat tanggal 15 Maret 2020, hari Minggu, kita ibadah yang terakhir di Kendang Sari. Pada waktu itu ya, puji Tuhan, Pak Jonas Edison rupanya dengan hamba-hamba yang lain merencanakan satu kejutan yang menjadi berkat buat kami ya, di mana kami bisa bersyukur merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-50. Tidak disangka-sangka pada waktu itu. Dan pada besok harinya tanggal 16 Maret kita mulai dikurung, kita mulai dibatasi ya, pembatasan sosial berskala besar dimulai
tanggal 16 Maret, dan sampai hari ini kalau kita hitung April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, kita sudah 6 bulan mau masuk 7 bulan. Tentu situasi yang berbeda ini membuat kami semua tidak luput, anak-anak Tuhan pun punya akibat dari perubahan ini, namanya akibat perubahan, karena mengalami situasi-situasi yang semacam ini yang sebelumnya kami tidak merasakan ini ya. Dan tentu kami masing-masing punya respons yang berbeda-beda atau tanggapan yang berbeda atas segala sesuatu yang kita alami selama pandemi 19 ini yang kita ada di dalamnya. Dan inilah juga yang disampaikan beberapa hamba Tuhan, bahwa keadaan atau situasi inilah di mana akhir zaman itu mulai, dan kita sedang hidup, kita sedang berjalan di dalam zaman yang akhir ini atau akhir zaman ini, di mana kita mulai merasakan bagaimana situasi yang seperti sekarang ini kita hadapi, dan tentu respons kita masing-masing atau tanggapan kita masing-masing berbeda-beda. Kemungkinan ada yang merasa terbeban, merasa tidak nyaman, atau merasa kenapa harus dibuat susah, ya. Beda-beda semua tanggapan kita masing-masing, juga terhadap anak-anak Tuhan dimanapun berada yang mengalami sama-sama, ya. Kita memberikan atau respons kita semua berbeda-beda. Tetapi walaupun demikian, kita tetap bersyukur karena kita punya firman Tuhan yang hidup itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan, ada di dalam kehidupan kita, di dalam hati, jiwa, pikiran kita. Puji Tuhan. Mari sama-sama saya mengajak kita akan memeriksa apa yang Tuhan berikan kepada kita pada pagi hari ini. Sama-sama kita mau periksa, kita buka di dalam suratan Rasul Paulus, surat Rasul Paulus di dalam Kolose, surat Kolose pasal 3, Kolose pasal 3, Kolose pasal 3 mulai ayat 5 dan seterusnya. Kalau kita sudah dapat Kolose pasal 3 mulai ayat 5, judul perikopnya di situ adalah manusia baru. Manusia baru, ya. Mari sama-sama kita periksa, kita baca bersama-sama firman Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 5 dan seterusnya. 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui
untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaknya perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Puji Tuhan. Sedemikian jauh kita membaca Alkitab kita masing-masing pagi hari ini, ya. Perikop tadi berjudul manusia baru, ya. Tentu apa kaitannya dengan situasi dan kondisi kita masing-masing pada akhir-akhir ini, ya. Sudah aktivitas kita dibatasi karena protokol kesehatan yang ketat, karena kita patuh kepada pemerintah, sehingga kami semua selalu merasa dalam keadaan terkungkung atau terkurung di tempat kami masing-masing, tidak sebebas dulu, sesuka-suka kami, ya. Dan itulah tadi di dalam pembukaan tadi kami menyampaikan mengenai respons orang atau tanggapan masing-masing pribadi berbeda atas segala sesuatu yang dialami. Ya, mereka dapat menanggapi atau kami semua bisa menanggapinya secara positif atau ya, netral, bahkan secara negatif, ya. Rasul Paulus mengajar umat untuk mematikan diri dari segala tindak duniawi. Ya, kalau kita tadi baca mulai ayat 8 dikatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ya, jadi kembali kita diingatkan melalui firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, melalui surat Rasul Paulus, dia mengatakan supaya umat, supaya kami semua, supaya
anak-anak Tuhan, supaya jemaat House of Holy Fire dimanapun sedang berada, kita mematikan diri kita dari segala tindak duniawi, ya, tindak duniawi seperti tadi sudah kami sama-sama memeriksa di dalam ayat itu, ya, dengan kata lain, ya, dia mengajarkan supaya kita menghadapi setiap persoalan dengan cara positif. Jadi Rasul Paulus mengharapkan supaya umat pada waktu itu, jemaat pada waktu itu, kita pada waktu sekarang ini, supaya kita benar-benar mematikan diri terhadap segala tindak duniawi, ya. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru. Jadi kita sudah menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya, menurut pencipta kita, Allah, Bapa Pencipta, ya. Dalam hal ini tidak ada lagi jadi orang Yunani, orang Yahudi, jadi tidak ada lagi diskriminasi atau pembedaan-pembedaan. Siapapun kita hanya satu saja, ya. Kita tidak berbicara suku, tapi kita adalah warga kerajaan surga. Kita adalah pengikut Kristus, ya. Jadi karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Kita tiba sekarang, bagaimana respons kita di dalam situasi kita, di dalam lockdown, di dalam kita ini keterbatasan bepergian kemana-mana, sehingga keterbatasan melanda kita untuk bisa beribadah di dalam gedung, di dalam rumah Tuhan, di tempat biasanya. Bukan hanya kami saja jemaat House of Holy Fire, tetapi semua umat Tuhan, semua umat manusia dibatasi. Dan itu yang menimbulkan keadaan kita menjadi seperti sekarang ini, sehingga bagi anak Tuhan, mau atau mau, kita harus punya tanggapan atau respons yang positif, ya. Karena dikatakan di sini, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Yang paling berat barangkali adalah kerendahan hati, karena untuk bisa kami mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan pribadi kita masing-masing, kami kalau berhadapan atau berbicara dengan Tuhan, hanya yang pertama kita miliki harus dengan segala kerendahan hati. Kalau kami datang menghadap hadirat Bapa yang kudus, kalau kami berada di dalam doa dan penyembahan, biarlah hati kita selalu merendah, karena Tuhan berkenan kepada orang-orang atau kepada umatnya, anaknya yang rendah hati, ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kalau firman Tuhan yang sering kita dengar, sering kita terima. Ya, minggu lalu di dalam ibadah atau kebaktian sambil memperingati ulang tahun gereja ke-17, kami banyak diberkati melalui pemberitaan firman oleh hambanya Bapak Pendeta Andres Ongko Wijoyo, Gembala Sidang, ya, di dalam surat Yakobus dan 1 Petrus. Puji Tuhan, itu benar-benar mengingatkan, membangkitkan kita. Dan sekarang Tuhan juga berbicara,
karena kita sudah manusia baru. Kita tidak bisa seperti keadaan manusia duniawi yang lain, ya. Dikatakan di sini belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Bukan main. Banyak, ya. Tetapi puji Tuhan, kita dimampukan karena Roh Kudus ada di dalam kita, sehingga kita sanggup mempraktekkan, mengaplikasikan di dalam kehidupan kita belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran, ya. Ketika seseorang melakukan kesalahan, kita harus mengampuni. Ya, kalau kita sudah baca tadi, karena orang melakukan kesalahan, kita wajib mengampuni atas dasar pengampunan yang sudah kita terima lebih dahulu dari Tuhan, ya. Tuhan, dan kita sanggup, kita wajib, kita sanggup untuk melepaskan maaf atau pengampunan kepada saudara kami atau siapapun yang melakukan kesalahan atau yang bersalah pada kami. Ingat doa Bapa kami yang kita pakai selalu, yang kita ucapkan selalu, kita naikkan kepada Tuhan. Di dalam berdoa kami selalu mohon, ya Tuhan Bapa, ampunilah dosa salah kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Ya, jelas sekali ini, dan kita harus ingat selalu bahwa kitalah manusia baru yang dimaksud di dalam Alkitab kita masing-masing saat ini. Ya, kita wajib memaafkan atau melepaskan pengampunan karena kita mengingat bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sudah menebus kita, sudah mengampuni segala dosa salah kita dengan penderitaan dan kematiannya di Golgota, di salib, ya. Bukankah melepaskan pengampunan itu melegakan diri sendiri? Bapak Ibu Saudaraku, bisa merasakan sendiri pada saat saudara kita atau seseorang yang mohon pengampunan atau mohon maaf kepada kita, sehingga dan saat kita bisa memaafkan, kita melepaskan pengampunan, dan apa yang terjadi, berkat itu datang kepada kita, melegakan diri kita sendiri. Kita sehingga merasa begitu situasi begitu nyaman, keadaan begitu sejahtera rasanya begitu, ya. Dan mari kita ingat, ya, kalau saja mungkin karena sifat kedagingan kita hal itu susah atau sulit, ya, cobalah kita melakukan dengan mengingat bahwa kita mengasihi Tuhan, ya. Kita mengasihi Tuhan. Tuhan yang tidak bisa kita lihat, kita bisa mengasihi. Mengapa saudara kita yang di sekeliling kita, yang di depan kita, yang bisa kita lihat, kita tidak bisa mengasihi? Bapak Ibu Saudaraku, puji Tuhan, bukankah Tuhan telah memberikan pengampunan, yang mengampuni kita atas segala kesalahan kita, atas dosa-dosa kita. Ingat, biar kita ingat seterusnya dan seterusnya, bahwa kami semua, bahwa kita teristimewa jemaat House of Holy Fire, kita ini adalah pengikut Kristus. Dan kita ingat firman Tuhan mengatakan, kita adalah pengikut Kristus. Kita adalah surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh di sekitar kita, oleh sesama kita,
Dan biarlah kita ingat bahwa sebagaimana Kristus bisa mengampuni, Tuhan mengampuni, biarlah kita juga memampukan diri, melepaskan pengampunan, dan kita boleh merasakan kelegaan dan sejahtera, ya. Puji Tuhan. Ingatlah bahwa kita adalah pengikut Kristus. Kita adalah pengikut Kristus. Manusia baru, kata surat Rasul Paulus di jemaat Kolose ini, bukti kita manusia baru. Ucapan syukur, selalu berdoa oleh kasih karunia Allah, maka selalu biarlah respons kita, tanggapan kita terhadap sekitar kita selalu positif. Terhadap setiap perkara yang terjadi di dalam kehidupan kita, respons kita, tanggapan kita harus positif. Ingat, kami semua adalah manusia baru, ciptaan baru, dan biar kita selalu ingat kalau kita wajib mencontoh akan Yesus Kristus Tuhan kita, bisa mengampuni, bisa melepaskan pengampunan, maka kami juga harus melakukannya itu di dalam sehari lepas sehari. Teristimewa di dalam situasi keadaan pandemi yang tidak nyaman saat ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, sebelum mengakhiri pemberitaan firman Tuhan saat ini, kami ingin mempersembahkan satu pujian berjudul Kau yang Terbaik. Puji Tuhan. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu, ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu, ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu, Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu,
ya dan amin. Sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah kita mau mengingat akan firman Tuhan. Pagi hari ini yang disampaikan Rasul Paulus mengingatkan kita supaya di dalam keadaan atau situasi yang tidak nyaman ini kita selalu mempunyai respon positif, tanggapan positif. Biar dunia bisa mengenal kita, bisa dunia mengenal Yesus Kristus Tuhan melalui kita, anak-anaknya, umatnya, manusia baru yang menjadi surat yang terbuka yang bisa dibaca orang lain. Puji Tuhan, mari kami satukan hati untuk berdoa. Bapa Surgawi yang kami kasih di dalam Yesus Kristus Tuhan Bapa yang baik, kami bersyukur ya Bapa, umat-Mu bersyukur, jemaat House of Holy Fire bersyukur kalau sudah boleh mendapatkan sebagian daripada firman Tuhan yang hidup, yang adalah Engkau sendiri, yang boleh mengingatkan kami, menghiburkan kami, menguatkan kami semua ya Tuhan, supaya kami cakap menjalani kehidupan di dunia ini menurut kebenaran firman Tuhan, supaya kami mampu dengan kekuatan yang Tuhan berikan untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Syukur, syukur, syukur. Meteraikanlah firman-Mu ini ya Tuhan di dalam hati, jiwa, pikiran kami. Syukur, syukur, syukur. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Kami alaskan mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin.